Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita sudah memasuki subtema 3, subtema terakhir di tema 1 dengan judul Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Baik, kita mulai. Tahukah kamu, harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Ya, hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Nah, ini ya gambarnya hewannya. Oke. Ayo mengamati. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Oke. Gambar sebelah kiri adalah gambar pohon-pohonan. Gambar sebelah kanan adalah gambar gedung pencakar langit. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Ini tugas kamu ya. 1. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Sekali lagi, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Baik, pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Ya, oke. Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Baik, itu pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, silahkan kamu jawab ya. Itu sebagai tugas pertama kamu dalam pembelajaran pertama. Oke, kita lanjut ya. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Oke, baca teks berikut dengan teliti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuannya dibuat taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Oke, kita masuk ke tugas yang kedua. Ya, setelah kalian tadi menyimak bacaan tersebut, sekarang jawab pertanyaannya. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Nah, lalu apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Jadi, ada 2 pertanyaan sekaligus kamu yang harus kamu jawab. Oke? Jelas ya? Itu adalah tugas kedua kamu. Oke. Baik, kita langsung selanjutnya. Kita lanjut. Oke. Nah, kita mulai ya. Ayo membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simak teks berikut.
Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Oke, itu ya. Nah, untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Nah, ini sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Nah, ini ada yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Perhatikan benderanya ya, sudah lihat. Nah, inilah benderanya negara Brunei Darussalam. Nah, kepala negaranya Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Bahasanya Melayu dan Inggris. Mata uangnya Brunei dolar. Luas wilayahnya 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya 422.675 jiwa. Itu pada tahun 2014 di bulan Juli ya. Mungkin sekarang sudah bertambah. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu nasionalnya Allah Peliharakan Sultan. Nah, ini juga ada sekilas informasi. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatannya per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Oke, kita lanjut ke negara kedua. Nah, ini negara Kamboja. Perhatikan gambar benderanya ya, sudah diperhatikan. Nah, kepala negaranya adalah Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya Phnom Penh. Bahasa nasionalnya Khmer. Mata uangnya riel. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Jumlah penduduknya 15.458.332 jiwa pada bulan Juli 2014. Hari kemerdekaannya 9 November 1953 dari negara Prancis. Lagu nasionalnya Nokores atau Royal Kingdom. Nah, luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan kekaisaran Khmer sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Jadi yang gambar bendera di Kamboja yang tadi itu adalah Candi Angkor namanya. Baik, kita ke negara yang selanjutnya yaitu negara kita sendiri, Indonesia. Kita sudah kenal benderanya. Kepala negaranya adalah Presiden Joko Widodo. Ibu kotanya Jakarta. Bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Luas wilayahnya 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduknya 253.609.643 jiwa. Itu pada bulan Juli 2014. Ya, hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya Indonesia Raya. Dan ini sekilas tentang Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih dari 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya.
Baik, lanjut ke negara yang selanjutnya, yaitu Laos. Perhatikan benderanya ya, seperti ini. Nah, kepala negaranya adalah Presiden Bonhang Forachi. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kotanya Vientiane. Bahasa nasionalnya Lao. Mata uangnya Kip. Luas wilayahnya 237.955 km persegi. Jumlah penduduknya 6.803.690 jiwa pada tahun 2014 bulan Juli. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949 dari Prancis. Lagu nasionalnya Pheng Shat Lao atau Hymn of the Lao People. Nah, ini sekilas tentang negara Kamboja. Nenek moyang bukan Kamboja, Laos ya. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353 penduduk Laos dipimpin oleh Pha Ngaon yang menyebut wilayah yang dipimpin sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800 sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Perancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Oke, itu sekilas tentang negara Laos. Kita lanjut. Nah, ini negara tetangga kita, Malaysia. Benderanya juga ini. Kepala negaranya adalah Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahnya Datuk Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasanya Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya ringgit. Luas wilayahnya 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1947 dari Inggris. Lagu nasionalnya Negaraku. Sekilas tentang negara Malaysia. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Melaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperbuatkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Oke, lanjut lagi ke negara selanjutnya, Myanmar. Ini benderanya. Kepala negaranya Presiden Hatin Kyaw. Ibu kotanya Naypyidaw. Bahasa nasionalnya Myanmar. Mata uangnya Kyat. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Jumlah penduduknya 55.746.253 jiwa pada tahun 2014 bulan Juli. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948 dari Inggris. Lagu nasionalnya Kaba Mai Kay, Till the End of the World Myanmar. Nah, ini sekilas tentang Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama U Nu. Tahun 1988, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Oke, lanjut. Filipina, ini benderanya. Kepala negaranya Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kotanya Manila. Bahasanya Filipino, Tagalog, ya, Inggris dan Spanyol. Masa uangnya peso. Luas wilayahnya 343.448 km persegi. Jumlah penduduknya 107.668.231 jiwa pada bulan Juli 2014. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1898 dari Spanyol. Lagu nasionalnya Lupang Hinirang, Chosen Land.
Ya, nah, nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal dengan sebagai Hari Republik. Oke, lanjut ke negara yang selanjutnya, Singapura. Ini benderanya hampir sama dengan kita, hanya saja di bagian warna merahnya ada gambar bulan dan bintang. Oke, kepala negaranya adalah Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya Singapura. Bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya dolar Singapura. Luas wilayahnya kecil sekali ya, 716 km persegi. Kecil sekali ya. Jumlah penduduknya juga cuma 5.567.301 jiwa pada bulan Juli 2014. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasionalnya Majulah Singapura. Sekilas tentang Singapura ya. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinan Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan yang dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Lanjut, Thailand. Nah, ini benderanya ya. Kepala negaranya Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya Bangkok, bahasanya Thai, mata uangnya baht, luas wilayahnya 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya 67.741.401 jiwa pada bulan Juli 2014. Hari kemerdekaannya tidak ada, kenapa? Karena tidak pernah dijajah oleh negara lain. Ini adalah satu negara Asia Tenggara yang tidak dijajah ya. Makanya dia tidak ada hari kemerdekaannya. Lagu nasionalnya Pleng Chat Thai, National Anthem of Thailand. Oke, sekilas tentang Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada tahun 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Oke, yang selanjutnya Vietnam. Ya ini ya, kepala negaranya Presiden Trai Dai Quang. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kotanya Hanoi, bahasa nasionalnya Vietnam, mata uangnya Dong. Luas wilayahnya 331.210 km persegi. Jumlah penduduknya 93.421.835 jiwa pada bulan Juli 2014. Hari kemerdekaannya 2 September 1945 dari Perancis. Lagu nasionalnya Tien Quan Chia, The Song of the Marching Troops. Nah, sekilas dengan Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Oke, itu sekilas tentang negara-negara ASEAN dalam pemerintahannya. Nah, kita lanjutnya di pembelajaran sebelumnya kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi.
Nah, setelah kamu membaca informasi di atas, istilah diagram Venn-mu untuk membandingkan dua negara Asia tersebut terkait kehidupan politiknya nih. Sekarang jadi kita kehidupan politiknya nih, tentang negaranya, nama presidennya, ya, kepala pemerintahannya. Silakan kamu isi. Nah, ini untuk tugas terakhir ya. Berarti tugas ketiga ya di pembelajaran 1. Nah, negaranya juga apa, sama apa, seperti biasa, sama seperti yang lain-lainnya. Hanya saja kalau sekarang kita membandingkan tentang kehidupan politiknya ya. Baik, mungkin hanya segitu saja untuk pembelajaran 1 ini. Jika ada yang kurang mengerti, silakan kamu putar balik videonya dan kita berjumpa pada materi yang selanjutnya.